Gunakan pendekatan apa? Nah, yang jelas kalau di sini nanti pendekatannya adalah sosiologi sastra. Menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Baru nanti kalian mau fokus ke apa gitu, menggunakan teori apa gitu ya. Nah, misalnya mau kapitalisme. Ya. Berarti nanti yang dibahas adalah kapitalisme dengan pendekatan sosiologi sastra. Pemilik modal siapa, pemilik tanah siapa, kayak gitu. Ya. Dosen nyentri. Hanya ini punya siapa metodenya, narai gak ngerti kan juga nggak bisa masukkan memberi masukan. Jadi lebih ngelambiar lagi. Di untuk itu nanti saya bicarakan sekilas terkait metode ya. Kenapa? Karena saya tadi bertanya belum memperoleh MK metode penelitian. Metode itu adalah apa? Cara, iya kan? Metodologi berarti ilmu yang mempelajari tentang cara membuat sebuah riset. Ya. Metodologi itu nanti kalau di bidang kita ya ilmu sosial, kita itu masuk rumpun ilmu sosial. Ya, kalau kita bahasa, kita bukan orang fisik tapi kita kategori rumpun keilmuannya ilmu sosial. Bukan ilmu sosial dan ilmu eksak. Nah, kita masuk ke rumpun ilmu sosial. Makanya kalau tes SBMPTN ada IPS sama IPA, hanya itu saja. Bahasa nggak ada. Ya, karena bahasa masuk rumpun keilmuan sosial. Ya, lepas dari itu ya, penelitian sosial mayoritas menggunakan penelitian kualitatif. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan penelitian kuantitatif itu juga boleh di dalam sebuah penelitian sosial. Ya. Kualitatif itu berarti kita berbicara soal kualitas, ya, yang kita analis adalah hasil kualitasnya mengarah ke kualitas, dan kalau kuantitatif itu kuantitas. Ya. Jadi dampaknya seperti apa? Nah, kalau dalam penelitian sosial misalnya metode pembelajaran CTL ya dalam pemahaman siswa. Nah, itu nanti ada tes kuantitatif diukur ya. Sebelum menggunakan metode pembelajaran CTL, nilainya dapat berapa, pemahamannya dapat berapa, diukur tes, post tes. Ya, tes dulu. Ya, dikasih soal, kasih instrumen ya. Baru setelah itu diberi metode CTL. Pembelajaran CTL lah, itu kelas dibagi menjadi dua. Yang satu ini tidak dapat perlakuan, maksudnya perlakuan itu berarti tidak dapat metode. Misalnya jumlahnya ini kan 14 kalian ya, satu kelas itu 14. Lah 14 ini dibagi menjadi dua, misalnya langsung acak ya, 7 nanti dapat perlakuan, 7 tidak dapat perlakuan. Maksudnya perlakuan apa ya? Itu tadi kalau penelitian metode pembelajaran CTL berarti nanti yang satu metode belajarnya tanpa CTL, yang satu menerapkan metode belajar CTL. Ya, dibagi. Tapi kedua-duanya sebelum dilakukan pembelajaran metode CTL dites dulu. Pemahamannya seperti apa. Kemudian skor kan keluar setelah tes. Memberi perlakuan. Perlakuannya berupa metode pembelajaran CTL. Ngasih materinya sama. Nah, yang satu juga dikasih pembelajaran dengan materi yang sama, metode seperti biasa. Oke, setelah sudah tes lagi, namanya post test ya. Setelah dites lagi, lah hasilnya apa? Sama apa enggak? Beda apa enggak? Lah itu nanti yang diteliti. Lah berarti metode ini berhasil atau gagal atau apa? Lah itu yang diukurkan nilai tadi, ada kuantitasnya. Ya, bukan keberhasilan metode CTL-nya. Kalau metode CTL-nya yang diteliti, bukan hasilnya, nanti mengarah ke kualitatif. Tetapi kalau hasilnya itu mengarah ke kuantitatif. Ada rumus-rumusnya. Ya, karena ada bilangannya, ada skornya.
seperti itu untuk kuantitatif. Jadi rata-rata nanti pasti penelitian kalian kualitatif, ya. Itu untuk jenis, ya. Kualitatif nanti setelah itu masuk ke pendekatan, menggunakan pendekatan apa? Nah, yang jelas kalau di sini nanti pendekatannya adalah sosiologi sastra, menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Baru nanti kalian mau fokus ke apa gitu, menggunakan teori apa gitu ya. Nah, misalnya mau kapitalisme, ya, berarti nanti yang dibahas adalah kapitalisme dengan pendekatan sosiologi sastra. Pemilik modal siapa, pemilik tanah siapa, kayak gitu. Ya, kemudian sumber data. Sumber datanya misalnya novel. Berarti disebut secara rinci, ya. Apa saja? Judul, pengarang, ya, tahun terbit, itu kualifikasi buku kayak kalau menulis daftar pustaka. Ya. Baru data. Setelah sumber data itu data. Apa bedanya sumber data dan data? Kalau sumber data itu berarti induknya semuanya novel. Kalau data yang sesuai dengan rumusan masalah kalian. Kan nggak mungkin semua novel itu menjadi data kalian. Misalnya meneliti bagaimana orang-orang kaya itu bersikap di masyarakat dan bagaimana orang miskin mendapat sikap di masyarakat. Nah, 2 saja itu ya. Nah, baru data kalian satu data tentang orang-orang kaya, kemudian yang kedua data tentang orang-orang miskin. Nah, satu novel itu kan nggak semuanya berbicara itu toh. Lah, novel itu sumber data. Kalau sudah spesifikasi sesuai rumusan masalah itu data, ya. Baru kalau itu sudah, bagaimana cara pengambilan datanya, ya. Cara pengambilan data jangan plek ketiplek. Apa maksudnya plek ketiplek? Kalian melihat metode penelitiannya orang lain terus kalian tiru, plek, ya. Lah kalian menggunakan cara itu enggak? Ngambil datanya. Kalau kalian ngambil data misalnya novel, baca, ya. Setelah membaca, maka kalian catat, ya. Berarti metode baca catat saja. Ya itu metode pengambilan datanya. Jangan meniru yang lain-lain. Misalnya pakai kartu data kalian, ternyata kau tahu kartu data. Misalnya anggaplah ini kertas berbentuk kartu, ya. Ini nanti ada data-data kalian, kodifikasi data, nomor-nomor. Oh ini 1 untuk rumusan masalah 1, 2 untuk rumusan masalah 2. Ya, kemudian ada garis miring 3 untuk nomor halaman, kemudian garis miring untuk apa spesifikasi kalian nanti yang kalian temukan. Itu kode itu yang buat kalian sendiri. Lah kemudian kalian tuliskan di setiap kertas kecil-kecil ini. Itu namanya pakai kartu data. Nah, misalnya kalian mengikuti metode orang lain yang kalian temukan di jurnal atau penelitian, langsung kalian gunakan, gak paham kan? Karena belum dapat mata kuliah metodologi, ditiru aja, ditulis ngeblok. Tapi kalian nggak pakai metode kartu data, ya jangan dipakai. Gitu loh ya. Ternyata kalian hanya pakai baca, catat, gak pakai kartu data. Misalnya di situ ada kartu data, ya kan datanya kalian buang karena kalian nggak menggunakan itu. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, biasanya itu nggak paham di situ karena memang nggak dapat mata kuliahnya, belum mengampu. Ya, yang didapat dari jurnal itu langsung plek ketiplek, ya wis kayak gini metode saya. Padahal itu nggak digunakan. Metode adalah cara kalian lakukan itu seperti apa. Kan gitu ya. Nah, dicek dulu. Oh, saya pakai ini. Oh, saya nggak pakai ini. Nah, itu dicek. Oh, ternyata yang dipakai orang ini ya dari universitas ini ada 4 cara pengambilan data. Yang saya gunakan hanya 2, baca dan catat. Nah, yang 2 hapusin. Enggak sama. Karena nanti kalau sama kan akan mengidentifikasi kesamaan juga.
kalau di Turnitin dicek plagiat, kan ada aplikasi itu berbicara itu toh. Kalian saling sebelum ngirim kan kalian cek dulu toh. Nah di situ kemudian setelah pengambilan data, analisis data juga begitu ya. Kalian menemukan teknik analisis data di sebuah artikel ya, ada runutannya dari A sampai F misalnya, bla 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 bla. Kalian menggunakan cara begitu enggak? Kalau enggak ya enggak usah, cari yang lebih simple metodenya. Loh Pak, saya ATM-nya satu jurnal ini, ya sudah kalian untuk metode cari referensi jurnal lain yang lebih simple. Waalaikumsalam, kan gitu ya. Itu namanya metode. Metode adalah cara. Ya memang kalian belum pernah mendapatkan MK-nya, tapi sudah diminta untuk membuat artikel jurnal, sedangkan artikel jurnal itu meminta adanya metode. Ya mau gak mau kan kalian mengikuti. Ya tapi jangan sekadar ikut-ikutan, harus difahami dulu bahwa metode itu adalah cara. Cara kalian melakukan penelitian, cara kalian melakukan riset. Ya, kalau tidak digunakan ya sudah tidak usah dimasukkan di artikel kalian. Metode kalau di Indonesia saya nggak tahu kenapa itu mesti ditulis ribet artikel jurnal itu. Ya kayak yang dimasukkan Nisa tadi ya kayak gitu. Sukanya orang Indonesia, jurnal-jurnal di Indonesia sukanya gitu. Ya, tetapi kalau saya melihat artikel Scopus itu ya, kadang metode ini lebih simpel ditulisnya. Jadi metode penelitian ini menggunakan metode validasi internal dan eksternal. Internal dilakukan oleh peneliti dan eksternal itu nanti akan dilakukan oleh guru yang mengajar matematika di kelas 11. Ya gitu dong. Di Scopus itu ada yang begitu, hanya begitu saja, nggak ada sumber data, nggak ada apa, nggak ada yang sesimpel itu. Jadi jurnal-jurnal Scopus itu relatif lebih sederhana ya. Makanya karena perbedaan sistem itu, orang Indonesia kadang ketika nulis Scopus bingung lagi karena beda ya, butuh adaptasi. Baru setelah dilakukan adaptasi, nah nanti baru bisa memahami perscopusan. Nah, Scopus itu juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau Scopus lebih mahal lagi. Ya, ini yang mirisnya di dunia akademis. Ya, membuat riset itu sudah mikir, mau publikasi harus bayar. Itu yang kadang saya miris. Saya berusaha menentang itu dari dulu. Kalau publikasi ya saya mau dapat honor lah. Mau saya kalau nggak dapat honor, mau mikir kok disuruh bayar. Ya, itu yang terjadi. Nah, akhirnya saya mencoba, masa nggak ada sih jurnal yang berhonor? Ya, akhirnya setelah 4 tahun, ya saya ketemu jurnal berhonor. Nah, untuk kalian ingin menyerang ke sana, namanya jurnal Sirok Bastra. Itu berhonor. Honornya 1 juta potong pajak dulu, nggak tahu sekarang naik apa turun. Logikanya sih harus naik ya, karena semuanya serba naik. Nah, bisa ditengok ke sana, nanti bisa dikirim ke jurnal Bastra, barangkali muncul kan gitu ya. Tapi biasanya yang berhonor lebih rigid ya, lebih rigid memeriksanya, lebih rigid untuk nanti melihat tulisan-tulisan kamu, suruh revisi berkali-kali. Saya dulu revisi sampai 3 kali di situ, sempat putus asa, ini kok revisi terus ya gitu. Tapi ya sebanding lah ya, karena dia memberikan honor. Tapi ada juga yang kita membayar tapi revisinya juga rigid, itu juga ada. Nah, nanti kalian tinggal pilih salah satunya saja, masih banyak. Rata-rata di lembaga-lembaga balai bahasa atau pemerintahan itu biasanya berhonor. Kalian tinggal bergerilya. Kalau nggak gitu gratis. Kalau mereka nggak memberi honor berarti gratis biasanya.
Yang mau menerima tulisan sastra ada kayak tulisan-tulisan dari Balai Bahasa. Balai Bahasa kalau kita punya provinsi 32 ya berarti ada 32 jurnal. Ya kan? Itu dari Balai Bahasa saja. Nah, biasanya Balai Bahasa ya tidak hanya punya satu jurnal, biasanya lebih. Karena riset-riset di Balai Bahasa tidak seputar bahasa, sastra, tapi kadang juga budaya, kadang sejarah. Jadi banyak, ya seperti itu. Nah, itu terlepas dari metode. Ya. Kalau kemarin ada pemahaman sampai sekarang itu pemahaman tentang metode seperti apa? Pemahaman tentang metode itu seperti apa? Ya, biar tahu saya, biar tahu. Katakan apa yang kalian pahami gitu aja. Ya saya mengikuti aja Pak. Misalnya di jurnal itu ada metode begini ya sudah, saya ikut begini, saya ubah dengan objek saya. Atau sebatas itu saja mengenal metodenya, atau sudah rigid seperti yang saya jelaskan sekilas tadi. Hah? Sebatas niru. Nanti biar dialog suaranya terdengar ya. Terus nih. Gak usah malu-malu. Sebatas niru mana? Batas apa? Sebatas meniru Pak. Meniru. Batas meniru aja. Tahu tupoksinya ini penelitian kualitatif itu nggak tahu. Penelitian saya sebenarnya kalau penelitian tahu ya? Tahu. Tahu. Semua tahu. Cara kan ada 2 penelitian, 3 sana. Ada 3. Kualitatif, kuantitatif, RMD. RMD. Karena RMD juga masuk ke kuantitatif. Ya karena ada pengulangan, ada kuantitas di sana. Tapi karena ada 2, Pernah wajah. ya, disebut RMD. Ada 2 kuantitatif dan kuantitatif menjadi 1. RMD biasanya berbasis produk biasanya yang paling banyak dilakukan. Jadi karena itu karena hasil penelitian juga masuk ke penelitian. Dia ada juga. Paham ya kalau jenis penelitian ya. Terus yang lain-lain masih berbagi selain jenis. Yang memvalidasi, yang cross check. Misalnya kalau dalam penelitian kalian validasi teori misalnya, itu berarti kalian mencocokkan data-data kalian itu kalian cocokkan dengan teori yang kalian gunakan. Misalnya tadi kalau misalnya tentang sikap hidup orang kaya, berarti nanti kalian lihat di teorinya orang dibicarakan orang kaya itu seperti apa, cocok nggak? Karena disitu kan nanti kita akan menemukan orang-orang kaya. Yang pertama kita filterkan di novel itu semua yang berbicara tentang orang kaya di tadi garis bawah ada atau yang nyata kan banyak. Kemudian kalian lakukan validasi sikap orang kaya yang disebutkan oleh Karl Marx di dalam teorinya ya kapitalisme itu seperti apa? Oh ternyata tuan tanah itu sikapnya begini punya kiri begini. Nah kalian lihat data-data. Oh yang cocok dengan teori ini itu ternyata dari 200 data itu hanya 15 data. Berarti yang lain yang 175 cocok cuma itu validasi teori. Jadi juga ada data yang tentang sikap orang miskin itu ketemu 150 data. Kemudian dicocokkan dengan teorinya Karl Marx. Dulu tahun
begini karena dicek di 150 data itu ternyata hanya 7 data yang cocok dengan teorinya kapitalismenya Karl Marx. Yang lain dibuang. Nanti data kalian yang tentang orang kaya itu 50 data atau 25 data, yang tentang kaum buruh atau orang miskin tadi 7 data. Tapi datanya hanya 32 data. Ya, itu namanya validasi data menggunakan validasi teori. Kemudian ada pula validasi ahli, ya, ahli. Kalian mencari seseorang yang ahli. Ya, penelitian kalian itu tentang perekonomian, bukan tentang hidup orang kaya dan orang miskin dalam novel X misalnya. Jadi yang beda, dikatakan ahli bicara soal orang kaya dan orang miskin itu siapa? Ahli, orang yang ahli bicara soal kaya dan miskin itu siapa? Bidang ekonomi berarti ini dokter ekonomi mengakukan sebagainya ya. Jadi kalian itu menghubungi mereka. Itu berarti pada ahli. Kemudian penelitian kalian berupa apa lagi? Oh, nanti saya butuh memeriksa kebahasaan saya. Ahli bahasa. Kemudian karena penelitian kalian itu penelitian sastra, berarti nanti cari ahli. Ada juga ahli. Itu validasi ahli. Jadi validasi ahli nanti merujuk ahli materi. Materi ekonomi, materi bahasa, karena kalian penelitiannya tentang itu, ya ada ahlinya. Ini untuk validasi data, ya. Validasi data itu juga bisa dari validasi peneliti. Di internal penelitinya. Nah, kalau objek wawancara sosiologi kan tidak membuka kesempatan untuk adanya wawancara, karena bisa wawancara kebenaran, wawancara kebebasan. Kemudian wawancara ke penerbit atau media membuka kemungkinan itu untuk sastra, ya, sehingga itu nanti orang-orang yang diwawancara itu juga bisa menjadi validasi eksternal. Kalau internalnya itu meneliti, eksternalnya itu orang-orang yang dari riset kalian. Jika tidak melibatkan orang-orang baru. Dan lagi yang perlu diproseskan selain jenis dan validasi apa? Iya. Iya. Kutipan. Iya. Anda mendapatkan metode itu dari siapa? Sudah kenal dengan Mendele? Sudah, alhamdulillah. Dulu yang cari apa? Gitu. Kolis, Pak. Itu bayar. Kan goblok. Lintas, nggak lintas. PK ya, memberi informasi tentang Mendele. Karena Mendele itu dikenal dalam program kalian kita sih.
Kenapa? Karena yang digital sekarang itu dulu nggak penting. Ini nggak penting. Nah sekarang karena digital menjadi penting. Sekarang saya tanya, sudah buat umum sekolah? Buka, kalian punya email dong. Tinggal masuk di situ bersekolah, ada masuk situ register di dalam komik. Email itu jangan saya sedih ya, sekarang semester berapa 5 ya. Jangan tabir, katakan email. Ya, terus kemudian juga konsisten. Kalau punya keterbatasan lupa password, lupa kumpulkan sampai kerakul setan langgur. Buat kalian nanti kalau ingin mengajar. Selebihnya kalau nggak ngajar ya sudah apa? Buat perlu digital saja. Kalau itu ada di Google Scholar, kalian aplikasinya di Google Scholar, ya. Elekan digawe ngece di Google itu kena kayak apa? Yuafa, muncul nama saya. Oh ini, kalau kalian gambar rumahnya, ya nggak terdeteksi deh. Kalian, nah itu nanti kan bisa buat ditulis di TV. Hasil penelitian bisa di Google Scholar. Jadi nanti misalnya kalian melamar pekerjaan ke sekolah, masih lulusannya UNESA, lulusannya UM, mereka nggak melampiaskan itu, ya kalah start ya kalian. Masih kerja kan dia sekarang jadi itu, jadi sekarang itu nggak cuma anggaran jasa. Jadi baru-barunya bilang tuh, gue anak sopo, ngapain kamu tuh ya? Kamu sopo? Kemudian itu kan, setelah alma mater kuliah di mana? Nah setelah itu kan jam terbang, pernah mengajar di mana, punya pengalaman apa? Nah itu isinya akeh, sing isinya ngomong SD. Lulus SD tahun berapa, masuk tahun berapa, SMP, SMA, kemudian kuliah, ini sini nih kok punya pengalaman minggir dulu bro. Nah yang ini tadi yang masuk dulu. Ini loh, bangun mulai dari sekarang. Itu sebenarnya yang perlu diajarkan kita kurikulum merdeka. Dan saya akan dulu melihat kurikulum merdeka semua orang sambat. Konsepnya kurikulum merdeka itu menyiapkan anak didik untuk siap di dunia. Pelakunya saya bukan sendiri. Aku bukan dulu ternyata membuat ini. Kayak misalnya siapa yang ikut program makan saya? Ada kayak yang kasih satu anak? Ami. Kamu sekarang? Kalau seperti ini, kalau menurut saya, kalau baru itu nggak perlu ada. Kita harus belajar total di lapangan. Ini di sini membagi pikiran dari waktunya bukan sini. Terus nanti di lapangan. Oleh apa dulu kan? Di sini juga nanti kepikiran di sana. Ketika di sana kepikiran di sini. Tapi yang menyusun kurikulum mintanya di situ. Karena nggak perlu menolak mau ikutnya sendiri. Kalau versi saya, kurikulum mereka adalah membuka anak di dunia industri, dimana kalau di sekolah, ya kadang memang nggak itu yang menjadi kampus menyebut sekolah sebagai bentuk industri. Tapi memang realitanya kan benar. Jadi anak jurusan pendidikan ketika magang karena kurikulum merdeka ya dia memiliki program magang berhak mendapatkan 20 SKS. Kalian semester ini berapa SKS? 24. 24. Jadi yang itu hanya 4 SKS. Wow, ya kan?
karena waktunya sudah 20. Nah ternyata 20 aturannya ngomong gitu ya, kata saya dulu juga. Maka sana terus itu kuliah di sini nilainya dibagi 2. Ya tambah itu ya sana. Ini nggak bisa masuk ujung ini. Jadi sama ya Pak, kalau mau nasib. Tapi kan aturan kok. Kok nyambungnya? Kan mahasiswa loh biasa. Kok masih gak nyambung? Maksud saya begitu. Kan kurikulum lalunya namanya kurikulum negara kan semuanya kan sama. Kan klaim, kalau itu 20 tahun. Karena apa? Dia akan terjun di lapangan. Ya. Waktunya fokusnya di sana, nah itu nanti diklaimkan di kampus senilai 20 tahun. Kan gitu. Tapi mungkin ya mungkin di praktisi saya duit. Punya duit. Kadang saya sulit loh ya sistem. Kalau saya dalam profesor, waktu saya belum kuliah ya, ada siswa sana. Makanya semester 1 sama 3 sih kalau. Tapi mereka juga baru lulus. Ya baru lulus. Jadi, ya, karena di sana mungkin kan lebih enak ya yang ngajar gitu ya. Kalau di sini nggak ngajar kan nggak dapat D-nya. Nah. Pedenya. Duitnya sehingga ada semua tetap awal yang berhubungan kan banyak ya kan semua entek ini aja gak boleh terima Ujuk-ujuk dong. tapi ya harus ya itu lucunya negeri ini kan hanya ditulis sama Mustafa Bisri dalam puisi lucunya negeri ini. Enaknya itu kita sebagai penyair ya mengkritisi karena mengubah itu siapa loh? Sudah kalau nggak masuk dalam Islam ya berarti kita berjuangnya melalui yang lain. Karena nanti kalau dilawan secara frontal sudah menjadi nggak seimbang. Jadi kita ikuti ya, ya. Karena keputusannya itu dari AMI, kalau nanti saya buat nilainya AMI, saya menunggu hasil dari lapangan nilaimu, kemudian saya tambah dengan nilai kelas, berarti 2. Ada rumusnya malah lebih 20% bagi 10 kali 22. Ada rumusnya seperti itu. Kamu kok sini jadi? Bagi 2 kan selesai. Jadi itu ada instrumen yang ada yang gula dan menurut makanya ini Indonesia. Dan makanya Jokowi kemarin itu saya suka modelnya itu. Oh ini kakak natural, ini gak perlu sebenarnya dibakar. Terbunuh oleh lagi. Menurut penelitian akhirnya karena orang-orangnya begitu, pemikirannya begitu, metode penelitiannya juga unik. Beda dengan fokus itu karena mereka nggak ada metode, nggak ada teori ya, tetapi ada refleksi intelektual mereka punya refleksi intelektual ya, jadi hasil membaca teori itu dimasukkan jadi lebih praktis lah, maksudnya nggak terlalu berdiri-diri terstruktur gitu ya, tapi hasil analisanya masyarakat kita itu kan suka mengkritik diri bila dari dikasih jabatan ya bos yang kritik itu kasih jabatan akhirnya bos karena yang bisa tidak hanya satu, yang bisa adalah sistem, semua yang ada di sistem yang satu masuk baru ya nggak mau korupsi apa ini sudah biasa wah sekali 2 kali 3 kali 4 kali yakin kamu gak mau yang 5 kali mulai bisa karena sistem sebenarnya yang membangun menariknya Jepang kan begitu
yang dibangun adalah pendidikan. Profesor Pak Cahyo menangkapkan itu kita SD. 10 tahun pendidikan kita. Jadi Joko berapa? Waduh. Berat ya? Spill dong. Ya, wis kaya ngono. Maru dilapor polisi, tapi kelas kita. Minus ya. Akhirnya banyak respon-respon akademisi yang membuat konten-konten akhirnya orang menjadi utara saya kami sendiri ya video itu. Jadi itu memang bentuk pembalasan guru-guru atau yang akademik. Nek di kusuri, hukum dijerit, di sana mereka juga protes. Ada yang protes juga. Itu netizen, mereka. Kuliah dirasani, lulus kuliah Kak Kerja ya dirasani, ya. Itu bentar lagi. Sekarang kan sudah terima ya. Bentar lagi akan merasakan. Sekarang kan internet tanding kayak katri kuliah. Baru kuliah lulus kerja yang pilih buat tinggal hukuman itu. Paling baru lagi. Oke, dari itu untuk layar riset bagaimana nanti ya keilmuan-keilmuan yang ada bisa dilakukan upayakan menyelesaikan permasalahan. Hanya orang ngomong A sama B, tak paham, kalian berusaha memberi pemahaman. Sekarang ada ilmu bahasa itu musik. Jadi yang masuk ke wilayah hukum, ya, bayangkan sekalian dan nanti baik sosiologi atau apresiasi karena ya apa namanya kayak kemarin itu mau saya buatkan review artikel dari Indonesia karena saya mau review pembelajaran artikel oh, ada sesuatu kan. Dan saya merasakan ya, ini saya sendiri kurang ya. Jadi ini nggak tahu, kalau nggak tahu saya. Kenapa? Maksud saya nggak tahu. Terus saya punya nggak mengeluarkan ilmu saya. Biasanya saya mau ngajar itu saya membaca. Nah, warnanya takut ya. Apa namanya kalau dulu itu ada mahasiswa yang membahasnya nggak bisa mengatakan. Itu terakhir itu di angkatan 2003. Karena ada berapa? 18, 19, 20, 21, 25. Ya secara intelektual itu melosot. Yang merasa goblok jadi prihatin gitu loh. Saya berusaha mancing-mancing kalian juga apa. Saya sedih sebenarnya ya. Kadang juga ya, saya harus bertahankan di sini. Kalau secara intelektual saya semakin mati. Saya dulu itu saya tipikal dosen yang tidak malu kalau saya ditanya tidak jawab tidak bisa saya kan banyak. Saya tipikal orang bentar itu ada yang nah, mau membeli buku demi anak-anak
Nah, saya ini takut juga ya, kadang-kadang kayak balasan dok. Jadi pertanyaan itu juga kayak angin bisa nggak tahu saya. Saya merindukan anak-anak yang kreatif, anak-anak yang kritis gitu. Jadi semakin melulu ya. Iya, saya pun itu. Kenapa? Logikanya gini ya, menulis kreatif. Saya punya target tinggi kalian, ya. Nah, terus kalian dulu, ya kalian. Nah, misalnya saya menyampaikan bahwa setelah intelektual, berbeda, semua bahasa akademis, kalau tujuannya jelas, kalian apa? Ngomong. Ya, jadi menurut saya menggunakan semua bahasa sastra dan linguistik, ya. Bagaimana historicalnya? Itu nanti kalian masih tak kenal kata lain. Nah dari situ tak dinilai gambaran dari kota kata yang masing-masing nilainya saya dari ini. Jadi diturunkan. Kalian itu semakin nggak mau belajar, saya semakin menurun juga. Sedih ya kan? Tapi untungnya itu masih melakukan menurut. Itu kalau dulu makanya sudah 5 tahun ini menurut. Saya menyatakan betapa dari dunia kesusastraan dan seni budaya. Ternyata tempat pertapaan ini juga ada yang aktivitas kan selain ngomong ngajar. Itu tambahan satu lagi sekarang nama kuliah. Awal kuliah itu sudah kenapa? Kita ngajarnya dikurangi ya. Ini loh itu yang saya rindukan. Bisa mengenal. Ayolah, saya juga butuh dia. Kalian nantang-nantang aja, saya semakin terpuruk juga gitu. Sedih ya. Ini juga ya, turun-temurun, kayak makanan kok ada. Dulu itu tahun 2002 terakhir itu nggak ada di Indonesia ya, setiap waktu itu keren-keren. Terakhir 2002. Dan saya ada bahasa Indonesia di itu apa namanya? Sekian dari saya. Kalau memang nggak ada yang perlu disampaikan terkait drama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa